Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwana Santri Amalia dengan NIM O1A1171154 kelas D. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama, jelaskan istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Yang pertama, glikolisis merupakan rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang mempunyai 6 atom C menjadi asam pirufat yang mempunyai 3 atom C, NADH, dan ATP. Yang kedua, glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Proses perubahan ini dikenal sebagai proses glikogenolisis. Glikogenolisis tidak berjalan spontan, tetapi melalui beberapa tahap. Yang ketiga, ada metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang bertujuan menghasilkan energi untuk aktivitas hidup maupun pertumbuhan. Metabolisme terdiri dari dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang keempat, katabolisme merupakan proses penguraian suatu molekul yang besar menjadi molekul kecil. Misalnya, perubahan glikogen menjadi glukosa. Pada proses katabolisme melepaskan energi. Yang terakhir, anabolisme merupakan suatu proses sintesis dari senyawa kecil menjadi senyawa atau molekul yang lebih besar. Misalnya, perubahan asam amino menjadi protein. Pada dasarnya, pada proses anabolisme diperlukan energi. Soal kedua, proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan lebih besar dibanding anaerob. Proses metabolisme aerob dan anaerob. Pada mulanya, proses metabolisme terjadi secara aerob, tetapi bila intensitas olahraga terus meningkat, maka tubuh membutuhkan energi yang lebih besar. Semula, energi ini dihasilkan dari proses metabolisme aerob, tetapi bila energi ini tidak lagi mencukupi, maka dimulailah proses metabolisme secara anaerob untuk mendapatkan energi yang lebih besar. Soal ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Bisa dilihat pada gambar, terdapat karbohidrat dan juga lemak. Jadi, keterkaitan karbohidrat dan lemak atau lipid yaitu mereka akan dimetabolisme yang hasil akhirnya menjadi asetil-CoA, di mana asetil-CoA merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs dihasilkan CO2. Lanjut, soal keempat, energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh metabolisme karbohidrat. Lemak menghasilkan energi paling tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, yaitu setiap gram mengandung 9 kilokalori. Hasil pemecahan lemak dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Lemak di dalam tubuh akan dioksidasi melalui metabolisme beta oksidasi sehingga membentuk trigliserida yang akan menjadi bahan cadangan bahan bakar utama tubuh. Selain dari trigliserida, hasil pemecahan asam lemak yang lain seperti badan keton digunakan sebagai sumber energi di jantung dan otak. Di otak, badan keton adalah sumber penting dari energi saat berpuasa. Semua dari hasil energi inilah yang nantinya akan digunakan untuk beraktivitas dan juga berpikir. Terakhir, salah satu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Pertama, definisi penyakit, yaitu diabetes mellitus atau DM merupakan suatu penyakit metabolik karena adanya masalah pada pengeluaran insulin. Insulin yang diproduksi oleh pankreas kurang, akibatnya terjadi ketidakseimbangan gula dalam darah sehingga meningkatkan konsentrasi kadar gula darah. Timbulnya penyakit kebiasaan makan yang tidak seimbang akan menyebabkan obesitas. Kondisi obesitas tersebut akan memicu timbulnya DM tipe 2.
Pada orang dewasa, obesitas akan memiliki risiko timbulnya DM tipe 2 4 kali lebih besar dibandingkan dengan orang dengan status gizi normal. Selain pola makan yang tidak seimbang dan gizi lebih, aktivitas fisik juga merupakan faktor risiko mayor dalam memicu terjadinya DM atau diabetes mellitus. Cara mengatasinya dengan tindakan preventif dan kuratif. Perawatan mandiri yang baik dan benar pada pasien diabetes mellitus termasuk pengendalian faktor risikonya dapat menurunkan angka kesakitan berulang, komplikasi dan kematian yang disebabkan oleh penyakit tersebut, sehingga pengendalian DM akan lebih efektif, lebih diprioritaskan pada pencegahan dini melalui upaya perawatan mandiri pasien di keluarga home healthcare dengan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Demikian presentasi hasil tugas saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.